Masih bersama saya, Budiman Tanterjo di Satu Meja Forum. Pertemuan Prabowo dan Megawati memang mengingatkan memori publik terhadap apa yang disebut-sebut sebagai perjanjian batu tulis. Apakah rangkaian-rangkaian pertemuan yang terakhir ini terjadi akan memunculkan perjanjian batu tulis yang kedua atau revisi atau apapun? Mbak Wiwi, gimana? Kira-kira ini akan memunculkan realisasi dari perjanjian batu tulis dengan rangkaian pertemuan ini? Iya, sangat menarik Mas Budiman menyaksikan gitu ya arahnya ini dan prakondisi yang dibangun. Jadi kalau sarjana politik ini kan membaca gitu ya, membaca arah gitu, bukan menyimpulkan arah, tapi membaca arah. Arah yang terbangun ini menunjukkan bahwa memang gitu antara PDI Perjuangan gitu ketumnya dan juga ketum di Gerindra sedang membangun prakondisi yang sangat amat positif gitu. Jadi diawali dengan pola relasi antar ketum yang chemistry-nya nyambung gitu ya. Manis sekali gitu dan banyak kesempatan yang tidak disia-siakan. Baik yang tadi itu luar biasa itu ya. Jadi langkah-langkah strategis gitu ya, yang komunikatif dan sebagainya tadi itu yang selalu gitu ya Pak Prabowo di VVIP-kan dan sebagainya itu. Nah tentunya mengapa Pak Prabowo di VVIP-kan itu kan ada sejarahnya juga kan gitu. Puncaknya memang di pemilu 2019 gitu ya, yang tentu menyadarkan PDI Perjuangan gitu betapa Pak Prabowo ini ya memiliki gitu ya katakan konstituen gitu ya, voters yang cukup signifikan, apalagi itu menyangkut pembelahan ya dalam masyarakat yang luar biasa gitu ya. Nah ini tentu ada istilahnya tidak semata-mata mengajak Pak Prabowo, tapi tentu latar belakang tadi itu sangat menguatkan, mendorong agar lalu Pak Prabowo harus dirangkul kembali. Kan ini. Jadi menurut saya kecil kemungkinan gitu ya arah untuk tidak berkoalisi itu di 2024. Jadi arahnya itu akan bergabung kembali ya? Iya, jadi ibarat membangun jembatan itu sekarang itu jembatan itu terbangun dengan baik. Gitu. Mungkin Mbak Wiwi kita coba ingatkan lagi ya ke publik soal perjanjian batu tulis yang 16 Mei 2009. Ini kan ada yang salah butir-butirnya adalah pada waktu itu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sepakat mencalonkan Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres dalam Pilpres 2009. Kemudian Prabowo sebagai wapres jika terpilih mendapat penugasan mengendalikan ekonomi, ya. Lalu kemudian pendanaan pemenangan Pilpres 2009 ditanggung bersama. Lalu yang kemudian tim ses pemenangan Pilpres 2009 dibentuk bersama. Lalu kemudian Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014. Nah, Mbak Wiwi, apakah kemudian 2024 ini memang janji dari PDIP yang dituangkan di perjanjian batu akan kemudian direalisasikan dengan mengusung Pak Prabowo gitu? Karena kebetulan sebelumnya janjinya memilih Pak Prabowo, kemudian yang ditunjuk adalah Pak Jokowi. Gimana? Iya. Banyak hal ya yang menyebabkan gitu argumen-argumen itu menguat ke sana gitu ya. Jadi tentu 2014 itu Bu Mega kehilangan kesempatan itu ya. Karena fait accompli terhadap PDI Perjuangan itu luar biasa untuk mempromosikan atau mengusung Pak Jokowi. Itu jadi lama sekali ya keputusan dari PDI Perjuangan itu at the last minute lah gitu ya. Akhirnya harus mendukung atau mempromosikan Pak Jokowi. Tentu itu kesempatannya Bu Mega. Lah, tapi untuk menyongsong 2024 kayaknya no way itu. Jadi PDI Perjuangan tidak mau di fait accompli lagi dengan tentu gitu kader yang sudah digadang-gadang, kader yang sudah dibesarkan sedemikian rupa ya, yaitu adalah siapa Mbak Wiwi? Kalau tidak mau di fait accompli lagi artinya PDIP akan mengusung Prabowo Puan, Prabowo Megawati, Prabowo Ganjar atau gimana? Iya, kalau saya membaca memang tentu Ibu Megawati ya cenderung akan memilih gitu ya kader the best-nya yang sudah dipersiapkan. Siapa itu? Mbak Mega ini
Mbak Mega ini, Mbak Puan ini adalah orang yang betul-betul sudah dipersiapkan. Oke. Mulai dari ketua fraksi, menjadi menjadi menteri di PMK, ya Menko PMK, yang menterinya tidak ada tadinya diadakan, gitu kan. Lalu menjadi ketua DPR RI, ya sepanjang sejarah Indonesia ketua perempuan pertama, kan gitu. Jadi menurut saya mungkin sudah klimaksnya lah untuk kaderisasi bagi Mbak Puan yang notabene ini adalah kader yang tidak hanya kader kultural gitu, tapi ini ideologis, tapi juga biologis kan gitu ya. Biologis dan menurut saya membacanya ya, mudah-mudahan tidak keliru gitu. Kalau nggak keliru, kalau nggak keliru saya coba tanya sama Bung Daniel dulu. Analisis Mbak Wiwi tadi bahwa Mbak Puan kader yang dipersiapkan benar atau benar? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan memang iya, artinya sejak mulai dari ketua fraksi, menjadi DPR, kemudian ketua fraksi, kemudian menteri, kabinet, kemudian sekarang ketua DPR. Memang politik itu kan tidak bisa instan. Ya, tapi benar bahwa akan diusung Prabowo Puan gitu ya? Saya kira siapa saja itu perlu dipersiapkan gitu. Apalagi untuk suatu jabatan yang begitu strategis. Siapa saja itu ada calonnya banyak atau gimana? Artinya gini, maksudnya gini, untuk menjadi politisi, untuk menduduki suatu jabatan, itu tidak bisa instan gitu. Dan di situ proses kaderisasi itu kan di partai politik, di PDI Perjuangan, itu melalui suatu proses untuk jalan yang panjang gitu. Dan di sini apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan ya mempersiapkan ya di samping Mbak Puan, terus ada kader-kader yang lain dengan berbagai macam posisi yang berbeda-beda gitu. Nah, itu artinya itulah namanya proses kaderisasi gitu. Ya saya tidak bicara soal capres bahwa siapa-siapa itu wilayah di PDI Perjuangan kita punya fakta itu wilayahnya Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, dan kami yakin bahwa pada saatnya Ibu akan memutuskan yang terbaik, yang benar gitu. Nah, tapi pertemuan dengan Pak Prabowo itu ya merupakan momentum yang saya kira penting karena Ibu juga tidak sembarang bicara dengan siapa saja gitu. Dan kita tahu bahwa ya obsesi dari Ibu Mega bahwa tahun 2024 itu adalah tahun transisi yang penting dalam regenerasi politik Indonesia. Dan ya ini politisi-politisi senior di Republik ini gitu. Jadi gabungan Pak Prabowo Mbak Puan gitu ya? Dan ya saya tidak mau bicara soal nama ya dan siapa-siapa karena itu kemudian gitu. Dan terlalu pagi mungkin kita bicara sekarang. Bukan wilayah saya juga untuk bicara. Tapi bahwa politisi-politisi senior ini mempersiapkan orang itu pasti gitu. Untuk proses regenerasi. Dan di sini tentu membangun mutual trust ya, perasaan saling percaya itu penting. Sehingga dengan demikian ya apa yang sudah pernah kita bangun dalam hubungan itu kita bangun menjadi lebih erat lagi. Saya kira itu satu proses yang baik dan itu yang terlihat dalam antara Ibu Mega dan Bung Pak Prabowo. Daniel, tadi kalau Mbak Wiwi kan mengkonstruksikan adalah Puan adalah kader yang dipersiapkan oleh PDIP. Kalaulah kemudian ada batu tulis yang pertama dikhawatirkan adalah akan muncul Prabowo Puan. Gimana kalau Bung Daniel lihat itu? Terlalu subuh Mas Budiman. Terlalu subuh malah. Iya, terlalu subuh untuk bicara siapa yang akan berpasangan atau siapa yang tidak berpasangan. Yang jelas ada dua hal ya. Pertama, seluruh kader Gerindra itu pasti menghendaki Pak Prabowo kembali sebagai calon presiden. Itu pertama. Yang kedua, sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum menjawab kehendak dari seluruh kader Gerindra tersebut. Belum menyatakan ya atau enggak maju ya. Jadi Pak Prabowo sampai dengan detik ini ya concernnya melunasi tanggung jawab beliau sebagai Menteri Pertahanan. Karena bukan melunasi batu tulis ya? Karena bagi Pak Prabowo salah satu insentif yang politik yang bisa beliau peroleh adalah ketika beliau mampu melunasi tanggung jawab yang dibebankan
kepada beliau oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi sekarang tuh ya concern Pak Prabowo ya bagaimana pertahanan Indonesia selama masa kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa lebih baik. Jadi bisa menjadi legasi positif bagi Pak Jokowi, bagi Presiden Jokowi pada saat ini. Itu concern Pak Prabowo. Nah, terkait dengan Pilpres, tentu dinamika politik akan terus berkembang. Ini masih 3 tahun kurang lebih. Jadi siapa yang akan maju, siapa yang akan berpasangan, tadi saya sebutkan ini masih sangat subuh. Masa sangat subuh bicara untuk itu. Oke, Bung Mardhani Alisera, apa selama ini kan memang PKS sangat dekat dengan Gerindra ya, dulu pernah berkoalisi dengan satu barisan dengan Pak Prabowo. Kalau kemudian pertemuan-pertemuan prakondisi menurut Islam Mbak Wiwi itu terjadi, artinya Gerindra dan kemudian PDIP berkoalisi dengan mengusung Pak Prabowo dan entah Mbak Puan, entah siapapun, gimana posisi PKS? Yang pertama tentu kita berharap bahwa semua partai politik segera mengeluarkan jagoannya ya, agar dikenal oleh publik dan publik tahu apa pikirannya, bagaimana dia menyelesaikan permasalahan carut-marut politik kita yang high cost politik, yang oligarkinya kuat, yang interlockingnya banyak, yang akhirnya elit berjarak dari rakyat. Ini masalah krusial. Dan yang kedua tentu ada hukum sentimen publik di sini, Mas Budiman. Partai ingin mengeluarkan calonnya, tapi publik punya preferensinya. Di banyak kasus, seperti kasus Pak Jokowi, maka hukum sentimen publik yang menang. Sekarang trennya agak sama tuh. Para ketum parpol terus bekerja keras, karena itu memang tugasnya parpol, tapi mereka yang quote and unquote figur tanpa parpol atau belum menjadi pilihan utama parpol terus bekerja juga. Buat saya ini baik, asal dimasukkan unsur politik nilai dan politik gagasan. Silahkan semuanya tampil, tapi tampilkan nilainya, tampilkan gagasannya, bagaimana korupsi kita yang kian berat karena KPK dilemahkan, bagaimana deforestasi yang terus masif, bagaimana, nah itu yang harusnya dimunculkan. Jadi setiap foto, setiap gambar, ada narasinya, itu ada unsur edukasinya, Mas Budiman. Sekarang tidak kelihatan itu. Bung Mardhani, jadi kalau tadi katakan saatnya partai politik mengeluarkan jagoan, kalau jagoan PKS siapa? Kami Dr. Salim sudah disepakati Dr. Salim untuk tokoh tapi sama seperti yang lain, belum cuma subuh ya, sholat malam juga belum gitu loh. Jadi masih malam ya? Terus berbincang gitu. Pokoknya sekarang semua parpol tampilkan jagoannya dan paparkan nilainya, sampaikan gagasannya. Itu tugasnya parpol. Sekali kalau saya baca pernah Twitter dari Bung Mardhani, katakanlah menjagokan Ganjar, tapi pemilihnya milih PKS, gimana itu? Saya bilang Mas Ganjar, seperti juga Mas Anies Baswedan, ada Bu Khofifa, ada Ridwan Kamil, ada Sandi juga, ada calon-calon pemimpin yang potensial, muda, punya karya, ayo. Dan lebih baik Mas Budiman, kompetisi antar orang-orang baik, kompetisi antar orang-orang punya track record, kompetisi antara the best talent in Indonesia ketimbang oligarki atau elit yang terbatas. Karena itu PKS komitmen menurunkan presidensial threshold. Oligarki itu siapa sih Bung Mardhani? Banyak orang bicara oligarki, tapi yang dimaksud oligarki itu siapa? Ya, yang membuat sistem politik entry to barrier-nya tinggi gitu. Sehingga 20% tetap ada. Harusnya diturunkan 10%, 5%, kalau bisa 0%. Presidensial threshold ya? Threshold, karena itu problem terbesar. Sistem presidensial, nih Mbak Wiwi lebih paham. Mestinya entry to barrier-nya nggak ada. Atau minimalis sehingga setiap rakyat dan talent terbaik Indonesia bisa maju. Begini Mas Budiman. Satu presiden itu betul-betul sangat menentukan. Satu presiden ini memilih 50 menteri atau kepala lembaga. 50 menteri kepala lembaga memilih 500 dirjen. 500 dirjen memilih 5.000 direktur. Orkestrasi satu orang, everything rises and fall on leadership. Karena itu bagus kalau orang maju semua ke Pilpres. Saya dorong semuanya gitu. Mbak Wiwi, jadi kalau hitung-hitungan Mbak Wiwi ya secara politik, kalau tadi Bung Daniel kan mengatakan ya Gerindra pasti akan menjagokan Prabowo sebagai calon presiden. Tapi dari sisi hitung-hitungan probabilitas kemenangan,
sebaiknya Pak Prabowo dengan Mbak Puan atau Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo? Tetapi jawaban Mbak Wiwi setelah jeda berikut ini.